teman-teman, apa kabarnya? Baik, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai intonasi dalam membaca nyaring. Untuk anggota dari kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Dian Permatasari dengan nomor induk mahasiswa 1921110003, Dea Wahyu Yulia Putri dengan nomor induk mahasiswa 1921110023, dan juga Laura Ankara Krisnanda dengan nomor induk mahasiswa 1921110036. Baik, teman-teman, pada siang hari ini kami akan memaparkan yang pertama adalah mengenai pengertian dari intonasi. Sebetulnya apa sih intonasi itu? Jadi teman-teman, intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang berfungsi sebagai penekanan dalam pengucapan kata-kata tertentu. Teman-teman, untuk selanjutnya kami akan memaparkan mengenai macam-macam dan juga manfaat dari intonasi. Materi tersebut akan dipaparkan oleh rekan. Intonasi dalam membaca nyaring. Pengertian intonasi. Yang pertama, menurut Goriskaraf 1991, intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga perhentian yang terakhir. Dan yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intonasi adalah laku kalimat atau tinggi rendahnya nada. Macam-macam intonasi. Yang pertama, tekanan. Tekanan ada tekanan keras atau stres dan tekanan dinamik atau pementing. Tekanan keras atau stres yaitu tekanan yang terdapat pada kata lepas. Tekanan ini dalam bahasa Indonesia tidak berfungsi membedakan arti. Sedangkan tekanan dinamik atau pementing, tekanan dinamik terdapat dalam kalimat. Letaknya ada pada kata atau kelompok kata yang dipentingkan dalam satu kalimat. Untuk menyatakan pentingnya suatu kata atau kelompok kata, selain mendapat tekanan dapat juga bagian tersebut diletakkan di bagian paling depan suatu kalimat. Yang kedua, waktu atau jangka atau tempo. Waktu atau jangka atau tempo terdapat dalam kalimat. Tekanan waktu atau jangka menyangkut panjang pendeknya bunyi. Hal ini dapat didengar melalui tempo pengucapannya. Pemakaian bahasa dipengaruhi adanya ukuran waktu. Dalam keadaan takut, terkejut, marah, dan tergesa-gesa, pemakai bahasa akan mengucapkan kalimat dengan cepat. Sebaliknya, untuk memperjelas keterangan, digunakan tempo lambat. Dan yang ketiga, nada atau titik nada. Nada atau titik nada yaitu tinggi rendahnya suara yang diucapkan, yang menyatakan situasi pemakai bahasa. Ada 3 macam nada yaitu, yang pertama nada rendah, yang kedua nada tinggi, dan yang ketiga nada biasa. Nada rendah. Nada rendah ialah suara rendah yang menyertai ucapan kata dalam kalimat sesuai dengan situasinya. Nada rendah biasanya menyatakan situasi sedih, kecewa, penyesalan, doa, dan permohonan. Nada tinggi. Nada tinggi ialah suara tinggi yang menyertai ucapan kalimat sesuai dengan fungsi dan situasinya. Nada tinggi biasanya menyertai situasi marah, terkejut, gembira, dan benci. Sedangkan nada biasa ialah nada yang terdapat dalam kalimat yang diucapkan dalam keadaan biasa atau keadaan tenang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi mengenai fungsi dari intonasi. Yang pertama yaitu menekankan kata kunci, kemudian yang kedua menekankan pesan yang paling penting, kemudian yang ketiga membedakan makna dari kalimat, kemudian yang keempat memperjelas makna dari suatu pesan, kemudian yang kelima menegaskan suatu berita, kemudian yang keenam membuat variasi nada pembicara menjadi lebih menarik, kemudian yang ketujuh memperindah gaya dari pembicara ataupun gaya berbicara. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh kalimat yang menggunakan macam-macam intonasi. Yang pertama ada kalimat yang menggunakan tekanan dinamik, seperti contoh, saya membeli pensil ini. Kalimat pertama, saya membeli pensil ini. Saya di sini berarti saya, bukan orang lain. Kemudian yang kedua, saya membeli pensil ini. Kemudian membeli di sini berarti orang yang membeli, bukan orang yang menjual. Kemudian kalimat yang ketiga, saya membeli pensil ini. Pensil di sini dimaksud yaitu pensil, bukan ballpoint ataupun buku tulis. Kemudian
kalimat yang kedua, kalimat yang menggunakan intonasi naik. Seperti contoh, kerjakan tugasmu. Kerjakan tugasmu di sini kalimat perintah menggunakan intonasi naik. Kemudian yang ketiga, ada kalimat yang menggunakan intonasi dasar. Seperti contoh, baiklah kau boleh bermain. Nah, kalimat tersebut menggunakan intonasi dasar. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir, kalimat yang menggunakan intonasi menurun seperti maafkan aku telah memecahkan barangmu. Kalimat permintaan maaf bisa juga menggunakan intonasi menurun. Baiklah, sekian. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Cuci tangan dengan sabun. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.